Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 Highway Star Matic tahun 2013. Nah, ini yang sudah facelift ya. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan dari tampilan fisik luar. Jadi kita mulai dari depan. Nah, pada saat kita melihat ke depan atau ke bagian belakang, pastikan bahwa dudukan mobil itu lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah jarak ya, jarak antara parts dari bodi mobil yang kita sebut nut ya, nut. Pastikan bahwa nutnya ini dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi mobil. Nah, di permukaan bodi mobil dia memantulkan objek atau bayangan-bayangan di seputar mobil. Jadi pastikan bahwa objek atau bayangan yang ada di seputar mobil dia memantul dengan lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa satu persatu bagian yang ada di mobil, termasuk ban juga ya. Jadi ban dia sekitar 50% masih ada ketebalannya. Ya sudah ada roof rail ya, roof rail sudah ada. Terus kita periksa juga kaca-kaca, terus habis itu lampu, semua bagian yang ada pada luar mobil kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Setelah kita periksa, kita cek bagian luar mobil, berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobilnya. Setelah kita buka mobil, kita buka pintu, kita periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk, kita periksa, pastikan yang pertama kali bahwa aroma dari dalam kendaraan itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya kita hindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan atau indikasi terkena banjir. Berikutnya kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus kita perhatikan juga di pedal, karena keausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Berikutnya kita perhatikan juga di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Setelah kita cek, kita pastikan bagian kolong interior sudah oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita periksa bagaimana kondisi dari interior, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu dashboard juga kita periksa nanti satu persatu juga bagian-bagiannya. Nah, terus habis itu kita periksa juga bagian plafon. Kondisi plafon juga masih oke. Ini ada lampu di plafonnya, TV di plafon. Nah, terus jok juga kita periksa. Nah, ini dia karena tipenya HWS, jadi sudah dilapisin dengan ini kulit ya, kulit semi kulit ya, seperti itu. Nah, setelah kita periksa dan kita pastikan interior sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin. Pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita cek juga. Kalau misalnya dari packing-packingnya, perbaikan tidak terlalu mahal. Nah, terus kita periksa juga ke bagian kaki-kaki. Pastikan bahwa kaki-kaki itu aman, tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita cek juga. Kalau misalnya dari sealer-sealer atau karet-karetnya, kalau diganti pun juga tidak terlalu, biayanya tidak terlalu tinggi. Kita perhatikan juga di bagian kolong, pastikan bahwa tidak ada kropos. Setelah itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus ini kondisi level sama level oli mesin, terus kondisi dari radiator coolant-nya sama levelnya. Pastikan bahwa itu kondisinya sudah oke. Setelah kita cek,
kita pastikan itu aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Ini kuncinya. Nah, kita colokin dulu ya kunci mobilnya. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang sudah bermasalah, jadi perlu diservis, perbaikin atau perlu diganti. Setelah itu kita perhatikan juga getaran mesin yang masuk. Bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus habis itu kita dari posisi duduk kita juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya yang sudah keras atau sudah pecah, perlu diganti. Atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Berikutnya kita perhatikan itu di kilometer. Nissan Livina, Grand Livina ini kilometernya di 110.000. Jadi di sini dia service record Nissan ya, seperti service record Nissan sampai terakhir. Ada gantungan terakhirnya juga ada di sini. Nah, terus kita periksa juga masih lengkap. Jadi buku servis dari awal, servis Nissan termasuk bon-bonnya juga masih disimpan, buku manual juga masih lengkap. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer mobil, terus habis itu fisik secara keseluruhan mobil serta rekor-rekor servis terakhirnya, sebelum-sebelumnya juga perlu kita periksa kalau ada. Pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini untuk buka kap mesin, ini untuk buka ini pengisian bensin. Nah, di sini ada buat ini sekring, di dalam sini ada sekring. Nah, di sini ada pengaturan electric mirror. Jadi dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Ini kisi-kisi AC. Terus sebelum kita ke depan, kita perhatikan juga di door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Nah, ini wood panel ya, tapi dia warna kayunya agak gelap. Di sini ada buat tombol central lock, buat lock unlock power window, tombol power window di keempat pintunya. Terus di mobil bekas kita juga perhatikan juga ini di pinggir-pinggir pintu dia ada sealer. Jadi pastikan bahwa sealer di pintu kondisinya masih oke atau masih bagus. Kalau dia sudah cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Ini buat buka. Nah, dia agak di sebelah kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin dari Nissan Juke, sama persis dengan Nissan Evalia. Mesinnya ini sama persis dengan Nissan Mars yang 1500 cc. Terus mesin ini sama juga dengan mesin Latio ya, Nissan Latio yang digunakan untuk taksi. Seperti itu dulu ya, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Nah, untuk memeriksa mobil yang kondisi mesin masih bagus, yang pertama kita bisa perhatikan suara dari mesin. Pastikan bahwa suaranya itu halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya itu minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan, nah di kap mesin ini juga ada sealer. Jadi periksa, pastikan bahwa sealernya kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu di bagian apron depan, nah ini juga perlu kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Samping-samping juga sama bagian sasis, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada di mesin, dan di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada karat dan sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke, setelah kita cek bagian mesin, sekarang kita coba keliling, kita periksa ke bagian yang lainnya. Nah, bagi yang mencari mobil bekas dengan kapasitas 7 penumpang yang termasuk nyaman di kelasnya,
Terus habis itu BBM-nya termasuk yang irit. Terus habis itu juga hampir semua bengkel juga bisa menangani Nissan Grand Livina ini. Terus mesinnya juga ekuivalennya dengan mobil-mobil Nissan yang lain juga banyak. Terus bengkel Nissan pun juga termasuk yang banyak tersebar juga ya di seluruh tempat. Mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, dan ini juga termasuk tipe varian yang tertinggi ya, Highway Star. Oke, sekarang kita periksa ke bagian tengah sama belakang. Sekarang saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 7 jari. Terus habis itu untuk headroom masih ada sekitar, masih banyak juga nih, mungkin ada sekitar 8 jari ya. Sekarang kita ke mulai bagian belakang dulu. Nah, untuk bagian belakang bisa duduk 2 penumpang dewasa ya. Di bagian belakang ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku bisa rata bagasi ya, rata lantai 100% lipatnya. Ada seat belt 3 titik, ada 2. Terus di sini ada cup holder sama tempat penyimpanan kecil ya, terbuka. Di sini juga ada cup holder serta ada tempat penyimpanan kecil. Terus ada handle tangan, modelnya model retract kiri dan kanan. Ada lampu baca di bagian belakangnya tengah. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu seatbelt 3 titik ada 2 serta 2 titik ada 1 di sini. 2 titik. Terus habis itu pelipatan bangku bisa 40%, 60% dilipat ke depan. Nah, ini juga bisa rata lantai. Terus di bagian tengah ini ada senderan tangan kalau kita duduk berdua. Terus habis itu ada cup holder 2. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada handle tangan modelnya model retract. Terus habis itu di bagian sini ada kantong penyimpanan, ada kisi-kisi AC di bagian tengah, tapi dia tidak ada cuman arah saja ya. Jadi pengaturan kecepatan anginnya ngikutin dari depan. Terus di bagian sini ada layar monitor ya, layar monitor, dan masih bagus juga ya seperti itu untuk menambah biar bagian belakang juga bisa menikmati kalau kita muter film ya. Oke. Kita periksa juga door trim, kondisi juga masih oke. Di sini ada wood panelnya juga, ada tempat penyimpanan terbuka. Sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan jari. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus kita periksa pengisian bensin ada di sebelah kanan. Pengisian bensin di sebelah kanan. Terus habis itu ban juga ketebalannya mungkin sekitar 60% masih ada di bagian belakang. Terus kita lanjut ke bagian belakang sini. Nah, di sini ada spoiler ya, spoiler belakang. Kaca sudah dilengkapi dengan defogger, ada wipernya juga, ada kamera mundurnya juga ada, sensor parkir ada 2. Terus di sini juga yang tipe Highway Star juga ada body kit ya, jadi di bumper depan belakang serta di bagian samping juga ada body kit ini. Oke, sekarang kita periksa saja ke dalam. Oke, nah pintu bagasi juga kita periksa sealer, pastikan bahwa sealer kondisinya masih oke. Terus di bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus ini bagasinya masih lumayan ini buat naruh-naruh barang kalau kita penumpangnya 7 orang. Tapi kalau dilipat bangku ini bisa dapat space yang lebih besar. Nah, di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan lagi, storage. Sama di bagian bawah sini, ini kalau satu tangan agak susah bukanya. Nah, ini bisa kita periksa. Nah, ini ada ban cadangan, dia full size, velgnya juga sama. Di bagian-bagian dalam ban cadangan, tempat ban cadangan juga kita perhatikan juga, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Oke, kita lanjut. Ini ban ya sekitar 60% masih ada. Terus door trim kondisi juga masih oke. Ini child lock, sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Oke, sekarang kita lanjut. Door trim bagian depan sebelah kiri kondisinya juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini tampilan bagian depan serta di sini tampilan dashboard. Sekarang kita masuk, kita periksa saja.
secara keseluruhan ya. Oke. Nah, satu persatu bagian dashboard. Untuk setir dia kondisi setir masih oke, kulit jeruknya juga masih oke ya, bisa kita lihat. Terus bagian-bagian tengah juga masih oke. Ini ada lambang Nissan, sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini ada cluster speedometernya. Bagian sini ada pengaturan buat lampu. Lampu besar kecil, lampu fog lamp, lampu dim serta lampu sen. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini kiri dan kanan sini dia wood panel juga. Di sini ada kisi-kisi AC, ada yang tengah ini juga bisa nyemburin AC juga. Nah, di sini bisa diatur arahnya. Terus audionya dia bawaan dari mobilnya dia sudah LCD TV plus kamera mundur. Nah, agak silau ya. Oke, kita ke bawah lagi ada tombol hazard. Di bagian sini ada pengaturan AC. Di sini ada arah semburan angin AC, ventilasi luar dan dalam, terus suhu AC, kecepatan angin AC, defogger belakang. Terus ada colokan 12 volt, ada tempat penyimpanan kecil serta ada cup holder 2. Ini tuas maticnya. Terus shift locknya dia menggunakan anak kunci. Di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil nih di sini. Terus ini tuas rem tangan. Di sini kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt kita bisa periksa juga kalau ada sisa lumpur atau karat, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus kita perhatikan lagi di sini ada airbag, terus ada laci penyimpanan tertutup. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Bagian atas ada ini handle tangan, modelnya model retract. Terus sun visor bagian penumpang tidak ada kaca. Terus habis itu spion tengah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini ada sun visor supir, tidak ada kacanya juga. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya Highway Star Matic tahun 2013. Apabila berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Jadi nomor telepon, alamat, terus harga serta deskripsi mobil lengkap kami cantumkan di keterangan video ini, bisa diklik di bagian bawah. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan sebelum kita membelinya atau memutuskan untuk membeli, pastikan bahwa kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya masih oke atau tidak, performa mesinnya bagaimana, performa mesin kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook ya, di sini Zal Motor. Letak kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH atau POS. Nah, ini gerbang utamanya menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus dari gerbang utama ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Stok kami juga banyak, ini bisa kelihatan nih sampai sini, sampai di seberang ini juga. Ini mulai dari BRV ke sana juga stok kami. Puas memilih dan puas untuk test drive. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat informasi video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Follow juga ya di sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.